Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 anggota. Saya Muhammad Iqbal Jadilah, ada Muhammad Najib Amril Huda dan Nia Kusumawati akan mempresentasikan tentang barisan dan deret. Oke, kali ini akan mempresentasikan tentang barisan deret. Barisan sekuense adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Perubahan di antara suku-suku yang berurutan ditentukan oleh suatu pertambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Bila barisan yang suku berurutannya mempunyai ketambahan bilangan yang tetap, maka barisan itu disebut dengan barisan aritmatika. Bila barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap, maka barisan itu disebut sebagai barisan geometri. Deret yaitu series adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Bila dilihat dari perubahan di antara suku yang berurutan, maka deret dapat dibagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Selanjutnya, deret geometri. Bila dilihat dari banyaknya suku, maka deret tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu deret geometri terhingga dan deret geometri tak terhingga. Deret geometri terhingga adalah deret yang mempunyai kelompok bilangan tertentu, sedangkan deret geometri tak terhingga adalah deret yang mempunyai kelompok bilangan yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya deret tak tentu infinite dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu deret geometri tak tentu konvergen dan deret geometri tak tentu divergen. Untuk membedakan di antara deret tak tentu konvergen dan divergen dapat dilihat pada notasi berikut ini. Jika SI mewakili suatu bilangan dalam barisan dan B adalah bilangan nyata, maka deret tak tentu konvergen adalah seperti berikut. Selanjutnya yaitu barisan dan deret aritmatika. Suatu barisan sequence adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, misalnya 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Masing-masing suku dalam barisan setelah suku pertama diperoleh dengan cara menambahkan nilai 3 pada suku sebelumnya atau suku mendahulunya. Untuk suku pertama dan beberapa suku lainnya dapat kita lihat sebagai berikut. A sama dengan 5, S2 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8, S3 sama dengan 8 plus 3 sama dengan 11, sekuen 4 dan 11 plus 3 sama dengan 14, dan seterusnya sampai ke Sn. Barisan di samping menyatakan bahwa selisih atau perbedaan nilai di antara dua suku yang berurutan mempunyai beda yang konstan. Barisan seperti ini disebut dengan barisan aritmatika. Dengan kata lain, suatu barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan. Nilai konstan ini sering disebut dengan beda yang sama. Biasanya dilambangkan dengan huruf B. Selanjutnya, barisan aritmatika ini dapat ditentukan nilai suku ke N jika suku pertama A dan beda yang sama B diketahui. Selanjutnya, bentuk suku-suku barisan aritmatika secara umum adalah sebagai berikut. Ada A, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, dan suku ke N, di mana suku 2 A plus B
suku ketiga sama dengan suku 2 plus B sama dengan dalam kurung A plus B sama dengan B sama dengan A plus 2B suku ketiga. Suku keempat, suku ketiga plus B sama dengan dalam kurung A plus 2B plus B sama dengan A kurangi 3B plus suku keempat S5 S4 plus B sama dengan A dalam kurung A plus 3B plus B sama dengan A plus 4B plus suku kelima. Koefisien dari B dalam suku tertentu adalah lebih besar dari 1, jadi suku ke N atau suku terakhir dalam suatu barisan aritmatika adalah Sn sama dengan A plus N-1B, dimana keterangannya yaitu Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B beda yang sama, N banyaknya suku. Oke, contoh soal. Carilah suku ke 10 dari barisan 3, 7, 11, 15, dan 15. Penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 4, N sama dengan 10. Dengan demikian, suku ke 10 sama dengan 3 plus dalam kurung 10 min 1 tutup kurung 4 sama dengan 3 plus 36 sama dengan 39. Contoh soal selanjutnya. Carilah suku ke 21 dalam suatu barisan aritmatika, di mana suku ke-5 dan suku ke-11 adalah 41 dan 23. Penyelesaiannya yaitu jika A adalah suku pertama dan B adalah beda yang sama, maka suku kelima A plus 4B sama dengan 41, suku ke-11 sama dengan A plus 10B sama dengan 23. Kurangkan persamaan dalam kurung 11.2 dengan persamaan 11, kita peroleh 6B sama dengan min 18 atau B sama dengan min 3. Substitusikan B sama dengan min 3 dalam persamaan A plus 4B sama dengan 41. Kita peroleh A plus 53. Oleh karena itu, suku ke-21 sama dengan A plus 20B sama dengan 53 plus 20 dalam kurung min 3 sama dengan 53 min 60 sama dengan min 7. Untuk yang selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan deret aritmatika adalah jumlah atau total dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika. Nah, bentuk deret aritmatika ini adalah suku yang pertama ditambah dengan suku yang kedua ditambah dengan suku yang ketiga dan seterusnya. Jadi deret aritmatika ini merupakan total dari jumlah suku-suku tersebut. Nah, untuk memperoleh jumlah suku-suku ke N atau Dn dari suatu barisan aritmatika dengan A sebagai suku yang pertama, jadi suku yang pertama itu disebut dengan A, dan B sebagai beda yang sama, yaitu selisih antara suku yang kedua dengan suku yang pertama, maka rumusnya adalah Dn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Untuk contohnya adalah carilah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika berikut ini: 3, 7, 11, dan 15. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 3. A itu merupakan suku yang pertama dan B sama dengan 4.
B itu merupakan selisih antara suku yang pertama dan suku yang kedua, dan seterusnya. Untuk mencari B yaitu rumusnya adalah suku yang kedua dikurangi suku yang pertama, yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk N sama dengan 10. N itu merupakan soal tadi, yaitu carilah jumlah suku pertama. Nah, ini N nya 10. Untuk penyelesaiannya yaitu Dn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurangi 1 dikali B sama dengan 10, yaitu dari jumlah 10 suku pertama tadi per 2 dalam kurung 2 kali 3 tadi dari suku yang pertama ditambah 10 dikurangi 1 dikali 4 sama dengan 5 dalam kurung 6 ditambah 36 sama dengan 5 kali 42 sama dengan 210. Jadi total dari jumlah 10 suku pertama yaitu 3, 7, 11, 15 dan seterusnya sampai 10 dari suku pertama itu totalnya adalah 210. Yang kedua yaitu barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana suatu bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio yang tetap. Rasio yang tetap ini biasanya dilambangkan dengan huruf R. Jadi jika A adalah suku pertama dan R adalah suku kedua dan seterusnya adalah, apabila kita mencari dengan suku yang kedua yaitu caranya adalah A dikali R. Sedangkan kita ketika akan mencari suku yang ketiga yaitu A dikali R kuadrat dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk umum dari barisan geometri untuk suku ke N adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana Sn merupakan suku ke N. A merupakan suku pertama, R merupakan rasio yang tetap, dan N merupakan banyaknya suku. Untuk contohnya yaitu carilah suku ke-8 dari barisan geometri dengan mana suku pertama adalah 16 dan rasionya adalah 2. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 16, itu merupakan suku pertama tadi, R sama dengan 2, itu rasionya, dan N sama dengan 8. Nah, dicari yaitu suku ke-8. Jadi suku ke-8 yaitu A dikali R pangkat 7. Pangkat 7 nya tadi dari N kurangi 1. Jika N nya 8 maka 8 dikurangi 1 yaitu 7. A dikali R pangkat 7 yaitu sama dengan A nya 16 kali R nya 2 pangkat 7. Jadi 16 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 2048. Untuk contoh selanjutnya yaitu carilah suku ke-11 dalam suatu barisan geometri di mana suku ke-4 adalah 24 dan suku ke-9 adalah 768. Penyelesaiannya yaitu diketahui suku ke-4 yaitu rumusnya A dikali R pangkat 3 sama dengan 24, dan suku ke-9 yaitu rumusnya A dikali R pangkat 8 sama dengan 768. Jadi yang pertama-tama kita eliminasi terlebih dahulu. A dikali R pangkat 8
yaitu rumus dari suku ke-9 tadi, per A dikali R pangkat 3 sama dengan 764 per 24. Nah, diperoleh dari eliminasi tersebut yaitu R pangkat 5 sama dengan 32 atau R sama dengan 2. Nah, setelah kita mengetahui R-nya, kita cari A-nya. Karena A dikali R pangkat 3 sama dengan 24 dan R sama dengan 2 dari contoh dari penyelesaian tadi, maka A sama dengan 24 per R pangkat 3 sama dengan 24 per R nya kita masukkan yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 24 per 8, yaitu ketemu hasilnya 3. Jadi A nya 3. Dengan demikian suku ke-11 yaitu rumusnya adalah A dikali R pangkat 10 sama dengan A nya tadi kita masukkan yaitu 3 dikali R nya yaitu 2 dipangkatkan 10. 10 tadi dari N kurangi 1 yaitu 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi diperoleh maka hasilnya yaitu 3072. Selanjutnya masih dengan barisan dan deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku atau bilangan-bilangan dalam suatu barisan geometri. Deret geometri ini bentuknya adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2 plus titik-titik sampai dengan AR pangkat N-2 plus AR pangkat N-1. Atau dapat ditulis singkat sebagai berikut. Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kalikan AR pangkat N-1. Untuk memperoleh jumlah suku ke N dari suatu barisan geometri atau nilai dari deret geometri ke N atau Sn dengan A sebagai suku pertama dan R adalah sebagai rasio yang tetap, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A1 dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R, yang dimana R kurang dari 1, atau Sn sama dengan A1 dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1, yang dimana R lebih dari 1. Jika R sama dengan 1, maka rumus 11.8 di atas menjadi Sn sama dengan A plus titik-titik sampai dengan plus A menjadi Sn sama dengan NA. Bukti, misalkan persamaan 11.8 Sn sama dengan A plus AR pangkat 2 plus sampai dengan AR pangkat N-2 plus AR pangkat N-1, maka kalikan persamaan 11.8 ini pada ruas kanan dan kiri dengan R, maka akan diperoleh hasil RSN sama dengan AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus sampai dengan AR pangkat N-1 plus AR pangkat N. Selanjutnya yaitu kurangkan persamaan 11.8 dan 11.11, maka akan diperoleh hasil Sn min RSN sama dengan A plus AR pangkat N. Hasilnya Sn dalam kurung 1 min R sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N, atau sama dengan Sn sama dengan A1 dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi di sini terbukti sama dengan rumus 11.9. Jumlah suku-sukunya pada rumus 11.9 adalah terbatas. Oleh karena itu, deret tersebut dinamakan deret geometri terhingga atau finite geometric series. Namun, apabila jumlah suku-sukunya adalah tak terbatas atau tak terhingga, yaitu n sama dengan tak terhingga, maka deret geometri ini dinamakan deret geometri tak terhingga atau infinite geometric series. Dan bentuknya adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A plus AR pangkat 2 plus sampai dengan AR pangkat tak terhingga,
atau persamaan 11.12 ini dapat ditulis secara singkat, yaitu dengan Sn sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga kalikan AR pangkat n. Untuk memperoleh jumlah suku ke n dari suatu barisan geometri tak terhingga atau nilai dari deret geometri tak terhingga ke n sama dengan tak terhingga atau S tak terhingga dengan A sebagai suku pertama dan R sebagai rasio tetap yang nilai mutlaknya lebih kecil dari 1, R kurang dari 1, maka rumusnya adalah sebagai berikut. S n sama dengan tak terhingga sama dengan A per 1 min R. Jadi perlu diingat jika suatu deret jumlah suku-sukunya terbatas seperti pada persamaan 11.9, maka deret tersebut dinamakan sebagai deret terhingga atau finite. Dan sedangkan jika jumlah suku-sukunya tak terbatas seperti pada persamaan 11.12, maka deret tersebut dinamakan deret tak terhingga atau infinite. Selanjutnya yaitu deret tak terhingga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika rasio yang tetap R mempunyai nilai mutlak absolut lebih kecil 1 atau nilai mutlak R kurang dari 1, maka deret adalah convergent atau berkumpul pada satu titik. Yang kedua yaitu, jika rasio yang tetap R mempunyai nilai absolut lebih besar atau sama dengan 1 atau nilai mutlaknya R lebih dari 1, maka deret adalah divergent. Selanjutnya contoh 11.6, carilah jumlah suku ke-8 yang pertama dari barisan geometri berikut ini. 3, 6, 12, 24, seterusnya. Penyelesaiannya yaitu A1 sama dengan 3, R sama dengan 2, dan N sama dengan 8, maka D8 sama dengan 3 dikalikan dalam kurung 1 min 2 pangkat 8 per 1 min 2, hasilnya yaitu 765. Selanjutnya, contoh 11.7. Keuntungan dari suatu perusahaan telah menunjukkan kenaikan 4% per tahun, dengan asumsi bahwa keadaan pasar saat ini kontinu. Berapa keuntungan perusahaan di tahun kelima jika telah diketahui keuntungan tahun pertama berjumlah 20.000, dan tentukanlah juga total keuntungan pada 5 tahun pertama. Penyelesaiannya, diketahui A1 sama dengan 20.000 dan N sama dengan 5. Karena profit meningkat dengan 4% per tahun, maka kita peroleh R sama dengan 1,04. Jadi profit dalam 5 tahun ini adalah A5 sama dengan 20.000 dikalikan 1,04 pangkat 4 sama dengan 20.000 dikalikan dalam kurung 1,16986 pangkat 4, hasilnya 23.397,20. Keuntungan total untuk periode 5 tahun pertama adalah D5 sama dengan 20.000 dikalikan dalam kurung 1 min 1,04 pangkat 5 per 1 min 1,04, hasilnya yaitu 20.000 dikalikan dalam kurung 1 min dalam kurung 1,21665 per 1 min 1,04, jadi hasilnya 108.325. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.